Tiada hari tanpa tawa, juga sukacita. Hari demi hari terlampaui dengan mudahnya. Setiap kebiasaan akan kurindukan ketika sudah tak lagi berada di tempat penugasan. Tebalnya kabut menjadi suguhan sebelum turunnya hujan. Hawa dingin sudah menjadi teman dalam keseharian. Pepohonan pinus yang berbaris rapi, jalan aspal berkelok yang jarang ditemui, hingga induk ayam dan anaknya yang berjalan ke sana kemari. Iya, pemandangan yang tidak akan kalian jumpai di tengah perkotaan yang ramai. Itu hanya sebagian kecil dari hal-hal yang kujumpai setiap hari. Mari ikuti kisahku bersama teman-teman dari Trenggalek, Tulungagung, juga Kediri, berdampak di lereng Gunung Wilis. Disinilah SDN Jugo 3 Kediri menjadi sekolah penugasan kami. Letaknya yang berada di dataran tinggi tak menyurutkan niat dan semangat untuk berdampak melalui berbagai program sesuai dengan urgensi. Hai, aku Stefani Aurora dari Universitas Nusantara PGRI Kediri, jurusan Pendidikan Matematika. Halo, perkenalkan nama saya Oktaviani Wahyu Priyadini dari Universitas Kediri dengan Prodi Akuntansi Sektor Publik. Hai, perkenalkan aku Paridra Mahardika Mulia dari Universitas Nusantara PGRI Kediri, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Perkenalkan, aku Lintang Eliza Namayanti dari Universitas Negeri Surabaya, jurusan Pendidikan Geografi, siap mengabdi untuk pendidikan di pelosok negeri. Selama masa penugasan, kami bersama-sama menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan bermakna melalui berbagai program kerja yang kami jalankan demi menyalakan pijar pendidikan yang menyenangkan dalam kelas merdeka. Melalui program Sambal Terasi yang merupakan akronim dari Sambil Belajar Literasi, yakni program pembiasaan membaca buku, juga menyaksikan video interaktif berupa fabel hingga dongeng yang ditayangkan melalui proyektor. Kemudian, anak-anak menjawab satu persatu pertanyaan dari kami. Melalui program ini, kemampuan public speaking mereka juga akan terasah dengan menceritakan kembali isi cerita yang telah dibaca. Selain program Sambal Terasi, upaya peningkatan literasi juga kami lakukan melalui pembuatan pojok baca pada tiap kelas dengan berbagai hiasan yang menarik. Buku-buku yang terdapat di pojok baca meliputi buku dongeng, cerita pendek, hingga novel anak yang telah kami sortir dan disesuaikan dengan kebutuhan serta tingkatan kelas. Kami juga melabeli buku dengan menggunakan stiker berlogo kampus mengajar sebagai tanda bahwa buku tersebut ada sejak penugasan kami berlangsung. Selain itu, kami menyertakan tulisan kampus mengajar 5 pada masing-masing kelas sebagai tanda keberlangsungan program dan menjadi program yang dapat dilakukan secara berkelanjutan seusai penugasan berakhir. Dengan adanya pojok baca ini sebagai bentuk kolaborasi antara mahasiswa, wali kelas, dan murid, diharapkan melalui pelaksanaan program tersebut dapat meningkatkan minat baca anak-anak, menambah wawasan, serta melatih tanggung jawab mereka dalam merawat pojok baca.
Kurang meratanya kemampuan literasi dan numerasi yang terdapat pada tiap kelas mendorong kami membuat program bernama Kelas Litnum atau Kelas Literasi dan Numerasi. Ditujukan untuk anak-anak yang masih mengalami ketertinggalan dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Dengan menggunakan media Excel, flashcard, serta soal-soal matematika yang disesuaikan dengan tingkatan kelas dan daya pemahaman mereka. Sehingga anak-anak dapat lebih mudah dalam menghafal huruf juga berhitung. Di tengah kemajuan teknologi yang sangat pesat, kami memiliki tekad agar anak-anak yang tinggal di lereng gunung tidak kalah canggihnya dengan mereka yang tinggal di perkotaan. Dengan begitu, kami membuat program desain Ciamik untuk mengenalkan dan mengajarkan pengoperasian aplikasi Canva yang meliputi penggunaan elemen, pemilihan font, hingga gradasi warna. Melalui program ini, anak-anak belajar untuk membuat poster peraturan kelas, peringatan hari besar, iklan, hingga postingan sosial media. Berkaitan dengan program sebelumnya yakni Desain Ciamik, dalam rangka apresiasi terhadap karya adik-adik, kami merevitalisasi majalah dinding yang sudah lama tidak difungsikan sebagaimana mestinya, melalui program Mading Bening dengan memajang hasil karya yang terpilih. Kami beserta adik-adik menghias mading berdasarkan tema yang telah ditentukan. Tema mading akan berganti setiap 2 minggu sekali agar selalu terbarukan dan menarik minat anak-anak dalam membaca berbagai informasi baru di dalamnya. Terlahir istimewa, memang tak sama, tapi tidak untuk dibedakan. 2 siswi yang baik dan ramah kepada semua. Kami membersamai mereka melalui program pendampingan anak berkebutuhan khusus dalam meningkatkan literasi dan numerasi, melalui menghafal abjad, memahami tulisan, mewarnai sesuai angka, mencocokkan gambar, hingga mengurutkan pola bilangan sederhana dilengkapi dengan gambar warna-warni. Keduanya menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Mereka menjadi lebih terbuka dan berani dalam berinteraksi. Keduanya juga dapat memahami materi yang kami beri. Hal ini tentu merupakan suatu perkembangan yang berarti. Melalui program Jartansi dengan kepanjangan belajar akuntansi, anak-anak dikenalkan dengan pembukuan sederhana pada buku kas kelas. Selain itu, kami juga memberikan materi mengenai pengoperasian dasar-dasar Microsoft Excel yang bermanfaat dalam mengolah data, serta menyusun laporan keuangan agar menjadi lebih terstruktur. Program ini secara tidak langsung juga menunjang adaptasi teknologi dalam hal edukasi mengenai laporan keuangan secara digital. Dalam mendukung berjalannya proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau yang disebut P5, kami merealisasikan program kelas berapi atau kelas bersih dan rapi. Program ini berupa pemberian piala bergilir yang diumumkan 2 minggu sekali kepada kelas yang mendapat poin kebersihan dan kerapian paling tinggi. Sebagai tanda apresiasi, nantinya mereka akan mendapat alat tulis, snack, alat kebersihan, serta bintang emas sebagai tanda menjadi pemenang. Pemenang pada program ini dapat berbeda-beda tiap waktunya. Hal ini dipengaruhi oleh konsistensi mereka dalam menjaga kebersihan dan kerapian kelas. Program ini bertujuan agar anak-anak saling bergotong royong menjaga kebersihan dan kerapian kelas setiap harinya. Selain itu, juga menciptakan lingkungan yang solid dan mendukung suasana belajar di dalam kelas menjadi lebih nyaman. Program satu ini tentu sudah tidak asing lagi. Kegiatan ekstrakurikuler yang wajib diikuti oleh siswa maupun siswi. Sayangnya, sudah 1 tahun sejak pandemi COVID-19, kegiatan pramuka ditiadakan. Dengan adanya kehadiran kami di sini, membangkitkan kembali kegiatan pramuka untuk tingkat siaga dan penggalang. Mengajarkan mereka mengenai kepramukaan yang syarat akan pembelajaran, kemandirian, juga mendalami makna kebersamaan.
Sorak-sorai suara anak-anak menggema di penjuru sekolah, menyalurkan semangat tiap hari Jumat. Belajar sambil bermain di luar kelas, berteman dengan matahari yang hangat menyinari, merasakan semilir angin di atas tanah lapang, mengenal berbagai tepuk, nyanyian, juga permainan. Tinggal di daerah pegunungan, sangat disayangkan rasanya jika tidak bermain sambil belajar di luar ruangan. Menghirup segarnya udara pagi yang masih bersih tak tercemari. Hal inilah yang membuat kami menginisiasi program Jejak Siswa Petualang atau yang disebut Jejak Siwalang. Melalui program ini, kami mengajak adik-adik untuk belajar mengenal alam, mulai dari mengamati dan menggambar bagian serta fungsi tumbuhan, membuat kolase daun, hingga mempelajari fenomena gunung meletus. Adik-adik sangat antusias dalam mengikuti program ini. Berjalan dari sekolah menuju lokasi kegiatan dengan membawa tas di punggung sembari menceritakan berbagai hal yang mereka temukan. Pepohonan yang menyapa di sepanjang perjalanan, suasana asri di wilayah pedesaan, lembah dengan deretan pegunungan yang tinggi menjulang, jalanan basah penuh kabut setelah terkena hujan, memberikan ketenangan yang tidak akan ditemukan selain di masa penugasan. Februari hingga Juni, terkesan lama tapi terlalu cepat jika sudah dilalui. Jika bisa meminta perpanjangan hari, kami akan memilih yang satu ini. Namun, bagaimanapun juga, perpisahan harus diterima dengan lapang hati. Masih banyak hal-hal baik yang harus ditemui. Penugasan berakhir, bukan berarti semua berhenti sampai di sini. Doa dan harapan baik akan senantiasa mengalir untuk adik-adik di Jugo 3 ini. Seiring dengan berjalannya waktu, kami dapat melihat bagaimana perubahan yang sedikit demi sedikit nampak pada siswa-siswi di sekolah ini. Peluk hangat untuk anak-anak baik dan mengesankan yang kakak temukan. Jaga nyala semangat kalian ya. Kakak percaya suatu saat kalian akan jadi orang yang bermanfaat untuk banyak orang di luaran sana. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dan satu yang pasti, kakak akan selalu merindukan kalian.